Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini ya, jadi kita akan lanjutkan materi kita di dasar pemrograman. Nah, untuk pertemuan kali ini, jadi kita sedikit mereview kembali ya, apa yang sudah kalian praktekkan sebelumnya. Nah, jadi kalian sudah membuat program menggunakan bahasa pemrograman C# ya. Nah, di sini ada sintaks-sintaks yang kalian gunakan. Jadi saya akan jelaskan kembali ya. Nah, ini ada console write line ya. Console write line ini gunanya adalah untuk menampilkan teks ya, menampilkan teks dan menambah baris baru setelahnya. Jadi setelah teksnya tampil di output ya, di outputnya nanti dia akan menambahkan baris baru. Jadi seperti di enter. Nah, kalau console write itu menampilkan teks tapi tanpa baris baru. Jadi dia kursornya masih ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan dari teks tersebut. Nah, kalau console read line, nah ini fungsinya untuk membaca teks yang diinput oleh user dalam satu baris. Oke, jadi console read line ini fungsinya membaca apa yang diketikkan oleh pengguna ya, pengguna program. Nah, di dalam satu baris itu. Jadi pada saat di-enter oleh pengguna programnya, maka akan disimpan sebagai string. Jadi semua yang disimpan oleh perintah ini, read line ini, itu tipe datanya string atau untuk karakter. Oke. Kemudian di sini ada console read key ya. Console read ini membaca key yang diketik di keyboard. Tapi ini juga biasanya digunakan untuk ini ya, menahan jalannya program. Jadi kalau misalnya kita buatnya di Visual Studio ya. Nah, kita tambahkan ini di akhir supaya programnya tidak langsung tutup. Jadi pada saat kita ketik di keyboard baru dia akan meng-close atau menutup programnya. Nah, kemudian di bawah ini ada fungsi konversi tipe data ya. Jadi di bawah ini ada contoh, ada dua saja. Sebenarnya tinggal tambahkan parse saja di belakangnya ya, misalnya double parse ya. Jadi double parse ini fungsinya untuk merubah tipe datanya menjadi double ya. Tipe datanya double. Nah, ini kalau yang dimasukkan karakternya huruf ya pasti error ya. Jadi dimasukkan harus bilangan yang berkoma ya, atau bilangan bulat juga bisa. Jadi double. Oke, kalau yang integer ya, jadi mengkonversikan misalnya dari karakter ya, karakter 1, 2 atau 3 ya. Nah, tipe datanya string ini menjadi integer atau bilangan bulat. Kemudian yang di bawah ini backslash n ya. Nah, ini backslash n ini bukan garis miring yang di ini ya, biasanya di tanda tanya kalau di keyboard ya. Tapi ini garis miring yang biasanya di atas enter, jadi backslash kebalik garis miringnya. Nah, ini fungsinya untuk membuat baris baru dan tata cara penggunaannya dia diletakkan bersamaan dengan teks. Jadi biasanya di dalam console write line ini. Oke, jadi itulah sintaks-sintaks yang sudah kalian gunakan ya. Dan ini penjelasannya ada, kalian pelajari lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan memahami mengenai penggabungan teks. Jadi di dalam sisap ini pada saat menampilkan teks ya, di sini ada namanya penggabungan teks. Penggabungan teks ini contohnya seperti ini ya. Nah, kemarin kan ada programnya mencari luas. Nah, di sini saya langsung inputkan saja luasnya 20 ya. Nah, di sini ya kan kutip ya. Kutip ini menandakan bahwa yang di antara kutip ini adalah teks ya, adalah teks string atau karakter. Jadi yang kita tampilkan ya di outputnya nanti ini adalah teks ini. Kemudian untuk menggabungkan teks kita menggunakan tambah ya. Jadi di dalam console write line ini luas adalah tambah, kemudian ini variabel luas. Jadi ditambah dengan ini ya, luas ini. Oke, kemudian ditambah lagi, digabungkan lagi dengan cm kubik. Oke, nah jadi pada saat dijalankan ya, outputnya akan menjadi seperti ini. Luas adalah 20 cm, bukan kubik ya, persegi ya, maaf ya. Nah, 20 cm persegi. Oke, jadi akan digabungkan ya. Cara menggabungkannya menggunakan tambah di sini. Nah, jadi ini menggabungkan, jadi ini ya nilai luasnya itu diambil dari variabel luas ya. Kemudian
ini akan digabungkan antara teks yang pertama, kemudian dengan variabel, digabungkan lagi dengan teks yang ketiga. Nah, jadi menggabungkannya ya harus diingat ini menggunakan tambah. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba contoh kasus yang lain. Jadi misalkan ya ada soal seperti ini, kita diminta membuat program gaji karyawan ya, di mana NIK-nya diinputkan, kemudian nama karyawan diinput ya, gaji pokok juga diinput, tunjangan jabatan diinput, tunjangan istri diinput, kemudian tunjangan anak diinput, ya, potongannya diinput, lalu dia pada saat di enter di sini dia akan menampilkan gaji bersihnya. Nah, gaji bersih ini ya, ini penjumlahan gaji pokok ya, tunjangan jabatan, tunjangan istri, tunjangan anak, kemudian dikurangi dengan potongan ya, 3 juta ditambah 500.000, 3.500.000 ya, 3.700.000 di sini, kemudian 3.800.000 dikurangi 50.000, maka hasilnya menjadi 3.750.000. Oke, kita buka .NET Vidal ya. Jadi kita akan mengerjakannya menggunakan .NET Vidal, atau kalian bisa juga menggunakan aplikasi yang ada di Play Store ya. Kalian tinggal cari saja Sysap Compiler. Nah, itu bisa juga untuk membuat program Sysap ya menggunakan handphone. Kalau misalnya .NET Vidal mungkin agak sulit ya untuk digunakan di handphone ya. Oke, kita buka di sini ya. Nah, yang pertama kali kita buat di sini ya. Jadi kita buat dulu variabelnya. Jadi variabelnya ini kita tentukan dulu ada apa saja ya. Nah, di sini kita buat variabelnya berdasarkan soal ini. Di sini ada NIK ya. Kemudian ada nama karyawan, kemudian ada gaji pokok ya, kemudian ada tunjangan jabatan, tunjangan istri, tunjangan anak, dan potongan. Nah, satu lagi ya, maaf ya, ini ada gaji bersih. Oke, NIK dan nama karyawan ini kita lihat datanya menggunakan huruf ya, huruf, kemudian ada angka juga, dan nama karyawan juga di sini menggunakan huruf. Maka tipe data untuk NIK dan nama karyawan ini menggunakan tipe data string. Nah, untuk gaji pokok, tunjangan jabatan ya, semua tunjangan ini dan potongan ini ya bisa menggunakan integer saja. Ya, dan gaji bersih juga ini kan angka ya, dan bilangannya bulat, maka dia menggunakan integer. Oke, kita buat di sini yang pertama yang string ya, string, kita buat string. Kemudian kita buat di situ NIK. Kemudian di sini ada nama ya, nama karyawan. Oke, kemudian di sini kita buat juga variabel untuk integer ya. Kemudian gaji pokok ini saya singkat saja menjadi GP. Kemudian tunjangan jabatan kita buat TJ. Kemudian tunjangan istri TI, tunjangan istri. Kemudian TA ya, tunjangan anak, dan potongan pot. Oke. Nah, bisa disingkat seperti ini supaya memanggilnya gampang ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin membuat namanya menjadi panjang juga apa, misalnya seperti ini gaji pokok. Nah, kalau misalnya kalian mau buat gaji pokok, nah di sini kalian harus tambahkan underscore ya. Jadi tidak boleh seperti ini ya. Nah, ini tidak boleh seperti ini, nanti error. Oke. Kita kembali lagi ke GP. Selanjutnya kita akan di sini meminta inputan untuk NIK ya, nama karyawan, gaji pokok, dan semuanya ini. Berarti kita buat di sini. Nah, sebaiknya untuk program itu ya, sebaiknya ada judulnya dulu ya. Jadi judul ini juga penting ya, supaya tahu penggunanya ya, supaya tahu bahwa ini programnya tujuannya untuk apa ya kan. Kita buat di sini console write line, kemudian sini program gaji karyawan, seperti itu ya. Oke, kemudian di bawahnya ini ke console write line. Nah, kita tambahkan strip di sini ini sebagai ini saja ya, sebagai garis bawah ya, supaya memisahkan saja. Jadi yang strip ini boleh digunakan, boleh tidak. Nah, yang backslash n ini ya, nah dia nanti baris barunya ada 2 jadinya. Dari write line 1 baris ya, kemudian di sini ada baris baru lagi. Oke.
Kemudian selanjutnya kita buat inputan untuk NIC ya. Di sini console write NIC. Kemudian kita buat di sini untuk sintaks inputnya ya, yaitu kita menggunakan di sini NIC sama dengan console readline. Nah, kita tidak perlu menggunakan parse ya, parse. Jadi tidak ada parse di sini karena pada saat dibaca menggunakan console readline semuanya itu sudah string ya, tipe datanya sudah string. Oke, yang kedua itu kita buat lagi untuk namanya ya. Jadi di sini kita buat nama karyawan ya. Oke, ini kita sejajarkan. Kemudian di sini kita ganti nama. Nah, selanjutnya kita buat console write sini gaji pokok. Oke. Nah, di sini kita masukkan ke variabel gaji pokoknya ya. Jadi kita buat di sini GP sama dengan GP sama dengan gitu. Berarti di sini kita buat int ya, int parser. Ini console readline. Nah, kalau misalnya untuk integer, maka kita menggunakan parser sini, int parser. Jadi dikonversi ya dari yang string kemudian menjadi integer. Oke, kita lanjutkan lagi gaji pokok, kemudian tunjangan jabatan ya. Dan kemudian di sini kita ganti juga tunjangan jabatan. Kemudian kita buat tunjangan istri menjadi TI. Selanjutnya tunjangan anak. Oke, di sini TJ-nya kita ganti menjadi TI, CTA ya. Kemudian potongan. Oke, potongan ini menjadi pot. Nah, sudah kita buat inputannya, lalu kita buat prosesnya ya. Prosesnya adalah gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan jabatan, tambah dengan tunjangan istri, tambah dengan tunjangan anak, dan dikurangi dengan potongan. Oke, ini gaji bersihnya, tidak ada ya, variabelnya tidak ada, jadi kita tambahkan dulu di bagian atas, GB, gaji bersih. Oke, sudah ada gaji bersihnya. Setelah kita dapatkan gaji bersihnya, ya, lalu kita tampilkan menggunakan console write line boleh ya. Gaji bersih. Nah, tadi gimana tulisannya? Sama dengan ya, sama dengan RP. Kita tambahkan dengan GB, gaji bersih. Lalu kita kasih di sini rupiah. Oke, selesai ya. Kita tinggal jalankan. Kita coba programnya ya. Ini kita masukkan di sini misalnya YDB cek 001. Oke, kemudian namanya Afrizal. Kemudian gaji pokoknya misalnya 3 juta ya. Kita samakan saudara dengan yang di soal ya. Kemudian di sini 15.000. Kemudian di sini 200.000, tunjangan istri, tunjangan anak 100.000. Potongannya 50.000. Oke. Nah, hasilnya jadi 3.750.000 rupiah ya. Nah, sudah tampil ya, hasilnya sudah tampil, artinya kita sudah berhasil membuat program untuk gaji karyawan ini. Nah, ini kalau misalnya di Visual Studio ya, kalau misalnya di sini sudah diratakan ya, biasanya rapi ya. Tapi kalau di sini memang agak sedikit berbeda. Nah, dan ingat kalau misalnya kita gunakan di Visual Studio, kita tambahkan console read key. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian kerjakan di sini, itu tidak perlu ya, tidak perlu. Jadi dihapus saja. Oke. Ya, jadi untuk prakteknya ya
sudah kita kerjakan. Ini ada codingnya juga di sini ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi dalam satu baris itu sebenarnya bisa dimasukkan 2 sintaks ya. Asalkan di sini kita pisahkan dengan titik koma. Jadi akhir dari sintaks ini kan titik koma. Jadi kita bisa panjangkan ke kanan seperti ini. Jadi cara penulisannya boleh seperti yang saya tadi lakukan, boleh juga seperti yang di slide ini. Oke, ya. Ini perhitungannya. Nah, ini boleh ditambah lagi console write line yang kosong ini berarti menambahkan baris baru saja tapi tidak ada teksnya. Ya, console read key kalau misalnya kalian di Visual Studio kalian gunakan, tapi kalau misalnya di .NET Video tadi itu tidak perlu. Oke, ya. Saya rasa ini cukup ya, dan selanjutnya mungkin kalian perlu latihan ya, perlu latihan. Jadi kalian coba buat program tampilannya seperti ini ya. Jadi di mana program ini ya itu bisa menginputkan kode barang, kemudian nama barang ya, harga barang, jumlah beli, kemudian potongan. Nah, mirip ya dengan program yang sebelumnya. Tapi di sini rumusnya berbeda. Untuk mendapatkan total harga, di sini saya sudah kasih rumusnya. Total harga didapat dari harga beli dikali jumlah beli, kemudian dikurangi dengan potongan. Oke, seperti biasa tugasnya nanti kalian kumpul di Edmodo ya. Oke, saya rasa untuk hari ini cukup ya, sampai di sini. Terima kasih. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.